Partisipasi masyarakat Indonesia terhadap investasi kini kian meningkat. Peluang ini pun diambil oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kejahatan. Mereka mencoba menawarkan investasi dengan keuntungan besar dengan cara yang instan. Sayangnya, ternyata investasi dengan modus tersebut kebanyakan adalah investasi bermasalah alias bodong. Dan hingga kini masih banyak masyarakat yang akhirnya tertipu dengan iming-iming yang ditawarkan. Terhitung mulai dari tahun 2011 hingga 2021, OJK mencatat bahwa investasi bodong telah merugikan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan hingga 117,4 triliun rupiah. Saat ini aksi investasi bodong dapat ditemukan dalam beragam bentuk, mulai dari penawaran offline hingga online. Bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan telah memblokir 954 domain situs web investasi bodong sejak Januari hingga Agustus 2021. Maraknya kasus investasi bodong ini tentu membuat masyarakat harus semakin berhati-hati dan cermat saat ingin memilih investasi. Lalu, bagaimana cara agar kita terhindar dari jebakan investasi bodong ini? Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Dea Rizkita, inilah Duit. Bala duit di masa pandemi ini ternyata ada aja oknum-oknum yang gak bertanggung jawab yang mengiming-imingi investasi kepada kita-kita yang butuh ini, sehingga banyak juga ternyata yang tertipu. Niatnya kita pengen investasi itu untung, tapi karena investasinya bodong yang ada kantong jadi bolong. Nah, jangan sampai bala duit jadi orang-orang yang seperti itu. Supaya kita terhindar dari kasus-kasus demikian, hari ini kita akan bahas. Saya Dea Rizkita hari ini tentunya nggak akan sendiri karena ada narasumber dan juga bintang tamu yang akan ngobrol bareng seputar investasi. Tapi sebelumnya, bala duit bisa like dulu video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan kunjungi juga website Manulife Indonesia. Bala duit seperti yang aku sudah sampaikan tadi, aku nggak sendiri. Hari ini sudah ada di studio bersama dengan aku, seniorku. Gini-gini tuh dulu aku alumni ajang kecantikan tahu. Hey, cuma sampai kan sekarang cantiknya juga paripurna tahu. Karena pakai masker. Nah bener. Kalau pakai masker aja cantik. Oh gitu ya. Gitu mikirnya. Oke, saya kenalin dulu Anda mungkin ya. Boleh, silakan. Saya bawaannya pengen ngomong aja langsung gitu ya. Gak apa-apa, kalau senior bebas ya. Jadi beliau ini adalah senior saya di salah satu ajang kecantikan yang Anda juga pasti sudah tahu. Sebut saja Putri Indonesia lah. Sebut saja Putri Indonesia. Kamelani Putri ya? Hai Dea. Apa kabar Kak? Sehat-sehat, alhamdulillah. Dea sehat? Alhamdulillah. Bocoran sedikit kegiatan selama pandemi ini, Kamelani ngapain aja? Apa masih berlari-lari? Berlari-lari masih, dan sekarang lagi mencoba untuk membuat satu YouTube channel juga untuk ngasih informasi ke semua teman-teman se-Indonesia gimana sih cara memulai berlari dan berolahraga yang baik dan benar sehingga bisa juga menikmati rasa bahagianya sehat dari berolahraga. Jadi pengen membagikan membagikan rasa bahagiamu berolahraga ke orang-orang lain juga supaya mereka merasakan dampak positifnya sama seperti Kamelani ya. Betul, 100 Dea. Bala duit tuh, lari itu juga ada ininya ya. Ada tekniknya. Ada tekniknya. Jadi kita harus pelajari, tapi yang penting jangan belajar lari dari masalah dan tagihan. Ya, apalagi lari dari kenyataan. Oh, itu nggak boleh. Itu nggak nyampe-nyampe, lebih capek deh. Tekniknya lebih rumit. Benar. Dan sudah bergabung secara virtual bersama kita juga di sini ada Pak William Sutrisno selaku Head of Partnership Business Manulife Indonesia. Pak William, apa kabar? Hai Pak. Hai, baik. Hai Melani, hai Dea. Pak William, kalau olahraga nih sukanya olahraga apa Pak? Waduh, saya jarang olahraga, tapi kalau olahraga... Pak William, besok kita lari bareng ya.
Boleh. Langsung ditodong. Langsung ditodong. Oke, nggak apa-apa Pak. Hari ini kebetulan topik kita bukan olahraga. Jadi kalau misalnya kita topiknya olahraga mungkin di YouTube channelnya Kamelani. Tapi hari ini kita bahas hal yang cukup seksi. Dalam artian sekarang banyak banget orang yang ngomongin ini. Ya. Yaitu investasi Pak William. Data dari OJK mengatakan bahwa saat ini investasi bodong itu masih ada di Indonesia, dan sedihnya masyarakat Indonesia itu tergiur karena angka bunga yang tinggi. Nah, dari Pak William sendiri, fenomena kayak begini nih gimana sih Pak kita menanggapinya? Menurut saya ini mungkin kenapa di Indonesia itu masih banyak gitu ya investasi bodong. Mungkin salah satunya adalah tingkat literasi keuangan dari masyarakat kita mungkin masih tergolong lebih rendah daripada negara-negara lain, terutama negara-negara maju gitu kan. Nah, sehingga mungkin untuk mereka yang memulai investasi bodong ini atau fraudster-fraudsternya ini lebih mudah gitu penetrasinya, karena mungkin banyak masyarakat yang masih belum melek lah gitu. Nah makanya ya acara-acara seperti Duit ini yang harusnya bisa membantu gitu kan, membantu memberikan informasi, membantu bagaimana sih cari informasi, bagaimana cari tahu kapan investasi itu bodong atau kapan investasi itu beresiko. Ya sangat bermanfaat nih bagi kita. Oke, justru acara-acara seperti ini yang harusnya si Bala Duit ini tonton dulu sebelum memang mau memulai untuk investasi. Karena kalau clueless, nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba mau coba-coba investasi dengan resiko yang besar, nah itu yang jadi malapetaka kan? Mau untung jadinya buntung. Betul banget. Nah teknologi udah maju. Bala Duit juga bisa menyaksikan Duit untuk dapat informasi seputar investasi dan juga literasi keuangan lainnya. Tapi kok masih ada aja orang-orang Indonesia yang kepentok, Pak William. Menurut Pak William? Ya, jadi mungkin terkadang bagaimana orang itu yang jual investasi bodong itu masuk itu pakainya kan sisi emosional gitu, di mana seorang yang lagi mau ada untung nih ya, dia nggak pikir panjang gitu. Dia boro-boro dia research, dia boro-boro tanya-tanya gitu kan. Wah, untungnya langsung 20% dalam 2 hari gitu kan. Dia langsung gitu kan, tanpa pikir panjang masuk gitu kan. Oh, ngepet itu ya Pak ya. Bisa gede banget Pak. Jagain lilin ya Dek. Iya, waduh itu sih menggandakan uang ya Pak ya, cepet banget 2 hari 20%. Oke. Berarti mereka mainnya dari sisi emosi ya Pak William. Sehingga masyarakat Indonesia banyak yang baper juga kan ya. Jadinya denger yang menggiurkan sedikit tuh langsung pengennya join aja gitu. Benar, gemes ya bawaan. Karena kan memang tadi kan, karena butuh, jadi rasanya kalau ada tawaran yang sifatnya too good to be true gitu kan. Ya udahlah ini nih kayaknya yang gue cari. Apalagi terdesak juga dengan kebutuhan dan ada emosi di sana. Udah jadi deh biasanya. Tertipu. Kalau Kamelani sendiri ngomongin masalah investasi, Kamelani sudah berinvestasi kah? Sampai hari ini sejujurnya saya juga masih dalam tahap belajar untuk berinvestasi. Tapi sudah dimulai. Karena walau bagaimanapun kalau kita mau berinvestasi emang harus mulainya dari sekarang. Betul. Nggak nunggu besok, nggak nunggu nanti. Cuman saya setuju tadi sama Pak William. Kitanya harus cerdas dulu Dek. Ya. Kitanya harus melek digital, harus cerdas secara literasi. Nggak harus jadi cerdas deh, paling nggak lo baca. Tahu aturannya, tahu terms and conditionnya, tahu resikonya. Nah kalau udah paham semua itu baru deh kita bisa tuh memulai untuk menaruh dana kita atau berinvestasi dengan apapun resiko yang ada di sana. Oke, setuju sih. Kadang ketika kita itu mau investasi, salah satu yang kita harus punya adalah rasa percaya diri kan. Betul. Mau naruh duit nih, ya kan. Rasa pede ini tuh akan lebih baik kalau diiringi sama pengetahuan dulu, riset dulu gitu ya Kak. Bener, apalagi hari gini ya Pak William ya, zaman lagi susah ya kan. Nyari uang gak gampang ya. Perjuangan lahir batin gitu. Nah jangan sampai uang hasil jerih payah kita, hasil keringat kita yang emang niatnya pengen diinvestasikan dengan cara yang baik, jadinya malah
kayak dia bilang tadi Pak, jadi buntung malah. Betul. Nah, Kak Melani ini kan nampaknya seperti juru bicara investasi Indonesia gitu ya. Udah udah enak banget gitu loh Pak. Belajar di mana sih atau siapa sih yang sebenarnya mengajari Kak Melani gitu ya terkait dengan investasi, atau belajar sendiri-kah atau dari manakah gitu Pak? Baik, sebenarnya maha gurunya aku deh itu mama. Oh, oke. Aku termasuk orang yang takut investasi Pak William. Jadi kalau diajakin investasi, misalnya ditawarin untuk kerja bareng gitu, atau temen tiba-tiba bikin startup, Mel lo mau nggak? Join yuk kita chip in bareng-bareng. Aduh, iya nggak ya gitu. Nah jadi saya memutuskan karena banyak banget ketakutan dan dilema, akhirnya ya udah deh, gue cobain investasi yang tradisional aja. Gitu deh. Kalau mama dulu Pak ngajarinnya itu pakai emas deh. Emasnya juga yang tradisional banget. Jadi kalau punya pendapatan misalnya abis jadi MC nih atau jadi presenter dapat dong honor. Dapat. Coba tuh sisihin dikit ditabung. Terus sebagian dizakatin gitu ya. Ini pesan mama nih. Sebagian lagi coba deh Mel beli emas. Mulai dari anting-anting kecil aja, gelang. Nanti lama-lama kalau emang rezekinya nambah, tambah lagi tuh muatannya. Untungnya alhamdulillah saya ada orang tua yang bisa mengarahkan. Tapi sayangnya nih kalau ada bala duit misalnya, teman-teman di luar sana dek yang nggak punya arahan, bingung mau nanya ke siapa, ini beresiko nggak? Ini sifatnya investasinya kayak gimana nih? Nanti bisa menghabiskan harta dan nyawa saya nggak? Something kayak gitu yang sebenarnya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia kalau menurut aku sih. Iya dan benar banget seperti Kak Melani bilang tadi, ternyata nggak semua masyarakat Indonesia dan bala duit yang ada di rumah itu punya punya pegangan atau punya rel mana yang oke, mana yang nggak oke. Tadi Pak William juga sempat singgungkan bahwa lemahnya literasi masyarakat kita itu juga mempengaruhi. Cuma kok iya yang terkena atau menjadi korban ini juga bisa dikatakan orang-orang yang punya atau orang-orang yang sebenarnya berada, tapi mereka kok tetap kena juga gitu loh Itu Pak. kenapa ya? Kenapa? Apakah mereka itu serakah ingin kaya tambah kaya atau gimana Pak Wil? Tapi mungkin menyinggung dikit. Jadi memang perlu ada namanya konsultasi gitu ya. Tadi kebetulan Melani dengan mamanya itu kan enak banget gitu. Tapi aku juga saranin banyak konsul aja dengan orang yang terpercaya gitu. Cari mentor keuangannya. Orang tua itu udah jelas gitu kan, atau kakak atau teman pun asal yang bisa dipercaya itu bisa jadi tukar pikiran gitu. Oh saya ditawarin nih investasi begini, menurut kamu gimana gitu. Itu hal-hal itu adalah membantu kita proses due diligence gitu. Jadi kita cari tahu apakah investasinya ini aman nggak gitu kan. Nah tadi pertanyaan Dea yang mengenai kenapa kenanya ke orang-orang kaya ya? Malah yang banyak duit. Benar. Yang banyak duit ya. Jadi sebenarnya gini, konsepnya kan kita lagi bahas investasi bodong gitu kan. Jadi starting point-nya adalah investasi di mana mereka ini fraudster ini menawarkan sesuatu yang biasanya Anda masukin uang ke kita dalam berapa lama tumbuh menjadi sekian. Jadi starting point-nya yang diincar adalah memang orang yang punya uang untuk diinvestasikan gitu kan. Jadi memang yang aim-nya dari fraudster ini atau investasi bodong ini adalah orang-orang yang punya uang gitu. Karena kalau nggak punya uang kan dia belum terpikir untuk investasi gitu. Jadi memang aim-nya adalah orang-orang punya uang deh ya. Benar juga sih. Justru target yang empuk ketika orang yang uangnya banyak, bingung mau diapain lagi, disitulah masuk si bodong. Betul. Nah itu tuh ya, orang tetap tergiur ya. Makanya serakah sekali. Sudah kaya ingin tambah kaya. Oke. Nah kalau dari Kak Melani sendiri, punya nggak sih selain mama yang selalu ngasih wejangan dan juga tips terkait dengan investasi, Kak Melani punya nggak sih pengalaman kayak tergiur gitu sama salah satu produk investasi atau dengan iming-iming SMS dan WhatsApp yang masuk tadi itu? Pernah nggak kamu tergiur Kak? Jadi emang karena begitu banyak tawaran dan varian investasi di luar sana, sehingga kadang-kadang membuat kita gelap mata gitu ya Pak. Walaupun modal yang kita miliki memang nggak terlalu besar misalnya, tapi buat saya itu hal yang besar gitu. Ya kan, mungkin bagi sebagian orang ya elah Mel, investasi segitu doang uangnya. Hei gila nih, gue kerja keras banting tulang nih buat uang ini. Sehingga hal tersebut membuat aku jadi merasa gue harus hati-hati nih. Karena uang yang gue punya cuma segini-gininya nih. Jadi artinya malah jadi
lebih double gitu ya protectionnya. Nah sehingga selain mama, tadi kan dia nanya sama siapa lagi sih? Jadi coba nanya lagi Pak ke financial advisor, ke financial planner. Untung-untung punya temen yang emang pinter dan melek gitu ya secara financial. Jadi bisa ngasih banyak banget edukasi dan informasi secara gratis. Hari gini minta gratisan ya sama temen. Tapi kalau emang nggak punya teman yang bergerak di bidang kasian financial, ya nggak punya teman ya. agak kurang pinter mainnya ya. Mungkin mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh ya. Nah itu bisa sih kayak misalnya kita ke bank let's say atau ke perusahaan financial yang emang dia ngasih jasa untuk ngasih kita konsultasi gitu. Iya sih, betul. Ngasih kita knowledge, ngasih kita informasi mengenai investasi. Karena jujur deh, aku sih clueless banget ya awalnya, nggak ngerti apa-apa. Tapi ya itu kayak aku bilang tadi, belajar pelan-pelan. Sampai sekarang pun masih belajar. Oke, belajar pelan-pelan hingga akhirnya berani untuk memutuskan terjun menginvestasikan dananya gitu ya. Tapi masih tetap belajar juga nih sampai sekarang. Benar. Nah, Bala Duit dan juga Kamela nih, aku mau tanya nih ke Pak Williamnya langsung. Kita nih sebagai masyarakat supaya kita jauh lebih hati-hati dan jauh lebih melek. Kira-kira ciri-ciri investasi bodong nih apa aja nih? Ini penting. Karena kadang-kadang kita nggak bisa ngebedain ya. Iya. Gimana, udah Pak? terlanjur tergiur jadi bingung gitu loh. Apa cirinya Pak Will? Oke, mungkin pertama-tama yang paling penting kita harus tetap kepo gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita harus cari tahu terus gitu. Maksudnya jangan dapat info setengah-setengah ya udah gitu. Tanya terus gitu. Oh ini Pak, ini aset backingnya apa Pak? Ini perusahaannya di mana? Nama perusahaannya apa? Yang punya perusahaannya siapa? Apakah terdaftar gitu. Jadi keponya terus nyalain terus gitu kan. Nah, terus sebenarnya investasi bodong itu ada banyak macam ya. Jadi nggak cuman penipuan. Jadi investasi itu kan ada yang namanya resiko. Tadi Melanie di awal bilang bahwa ketika kita investasi harus tahu resikonya. Jadi belum tentu bodong, tapi kita bisa rugi, ya kan? Paling simpel contohnya teman mau buka toko, dia minjem gitu kan. Dia bilang nanti saya kalau untung saya bagi gitu kan. Itu adalah salah satu jenis investasi. Mungkin nggak bodong gitu kan, tapi investasi itu sangat beresiko. Kita harus tahu siapa teman kita itu, terus dia usahanya apa gitu kan. Jadi membedakan antara ada investasi yang benar-benar fraud gitu kan, penipuan, atau yang memang beresiko. Nah, tapi yang penting kita lihat adalah itu rasional gitu. Jadi return-nya itu make sense atau nggak aneh-aneh gitu. Tadi contoh saya 2 hari 20% itu kan aneh gitu kan. Nah, jadi ketika aneh ya kita harus bertanya terus gitu. Walaupun possible, ada aja gitu kan. Ada aja investasi seperti itu ada dan tidak bodong mungkin ada gitu kan. Tapi yang pasti kita tahu apakah jadi gimana nih konsepnya? Saya untung kalau apa? Saya nggak dibayar kalau apa gitu kan? Term and condition-nya harus lengkap gitu kan? Dan kalau memang ini dia mengatasnamakan perusahaan gitu kan? Atau mengatasnamakan badan, kita harus jelas legalitasnya gitu kan? Sekarang kan gampang, tinggal di Google gitu kan? Kita cari tahu apa nggak perusahaannya di mana, cabangnya di mana, cabangnya ada berapa gitu kan? Perusahaannya sendiri, perusahaan itu wajib memberikan laporan tahunannya loh gitu. Jadi kita jangan takut untuk lakukan riset gitu kan, maksudnya baca dan semuanya itu biasanya available kok di internet gitu. Jadi lakukan research, tetap kepo, dan kalau ada hal-hal yang aneh yang terlalu tinggi gitu kan, nah itu kita harus pertanyakan gitu sih ya. Oke, intinya jadi kepo itu penting ternyata ya, Dek. Penting kalau udah masalah duit. Iya, bukan cuma masalah hati ya. Nggak cuma masalah hati, tapi kalau masalah duit, udah duit nyarinya susah. Bener. Ketika kita mau menggunakannya untuk investasi sekalipun, kita kayak harus berhati-hati dengan salah satunya ya riset terus, kepo terus gitu. Bener, kan. nggak apa-apa dibilang gengges, dibilang ganggu gitu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan demi kita, kebaikan kita ya. Demi kebaikan kita dan demi uang ini. Bener. Oke, Kamela ini waktu mulai awal-awal berinvestasi usia berapa kalau boleh tahu? Waktu pertama kali menang Putri Indonesia. Wow, ajang itu ya. Iya, pertama kali dapat duit gitu kan. Pertama kali megang duit dalam bentuk cash gitu banyak. Umur aku masih 20 tahun saat itu. Jadi kayak kaget kan, ini mau gimana nih, mau diapain nih. Akhirnya mama lah yang punya peran besar saat itu untuk ngasih tahu, ngarahin, Mel, kalau punya rezeki
ditabung, masukin ke misalnya deposito, atau mulai kenalan sama LM, atau misalnya punya rezeki lagi, coba dikit-dikit nabung, nyicil buat beli rumah misalnya, properti, tanah kecil-kecilan, apapun itu yang nantinya bisa buat pegangan kamu di masa depan gitu. Itu yang dipesenin mama saat itu. Usia Kamelani 20 tahun. Nah, pada saat memulai gitu ya, pas menang Putri Indonesia. Sesuai data juga nih Kak, kalau ternyata ada data dari Kustodian Central Efek Indonesia, 70% di antara 3,87 juta investor di pasar modal itu adalah orang-orang dengan usia di bawah 30 tahun. Oh wow. Oke. Jadi kayak keren amat. Wow, saat ini seumur di bawah 30 tahun itu ternyata sudah melek banget gitu ya. Dan yang Pak William yang mau saya tanyakan adalah teman-teman di bawah 30 tahun ini atau seumur saya gitu ya. Seumur saya Kak, maaf. Iya. Saya kan 23, Dek. Dibalik mungkin. Enggak ya. Dibalik juga masih nambah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, enggak apa-apa. Makasih ya, Dek. Berkah. Ini mirip kok kita kan. Kita satu alumni. Kembali ke Pak William, di usia 28 tahun kayak saya nih atau teman-teman yang mungkin jauh lebih muda lagi. Memang sudah mulai berinvestasi, sudah mulai jadi investor, tapi kita itu kan generasi-generasi yang gak sabaran. Generasi-generasi yang pengennya untung mulu. Dan pengennya instan. Nah ini kan sebenarnya yang bikin peluang-peluang investasi bodong ini masuk ke kita kan. Ya. Nah kalau dari Pak William sendiri ada tips nggak buat para milenial usia di bawah 30-an, teman-temanku dan bala duit yang ada di rumah ini, mesti gimana supaya hasrat investasi tetap bisa tersalurkan tapi tidak terpentok sama investasi bodong? Silakan Pak William. Jadi ya tadi kan udah sempat dibahas juga bahwa selalu rasional nggak nih gitu kan. Jadi memang biasanya indikasi utamanya investasi apapun ketika itu jauh dari market gitu kan. Mungkin sekarang deposito misalnya setahun 5%. Jadi kalau jauh dari itu kita harus mulai question gitu kan. Artinya either itu ada resikonya gitu kan, belum tentu bodong tapi beresiko, misalnya ada kemungkinan perusahaannya tidak untung sedangkan jadi tidak dibayarkan gitu kan, atau malah sekalian dia penipuan gitu. Dan mungkin hati-hatinya tadi instan itu yang membuat kita tuh jadi tidak pikir panjang, apalagi ketika fraudster ini juga mengutamakan itu, oh Pak maksimal besok nih harus transfer uangnya gitu kan. Jadi biasanya si yang nasabah ini tidak diberi waktu lama untuk dia riset gitu kan. Jadi dia pikir dia akan sibuk nyari uangnya segala macam, Pak ini cuma tinggal untuk 2 orang gitu, maksimal besok. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang membuat jadinya mungkin banyak orang tertipu gitu. Senin harga naik, wah panik ya. Bener. Minggu-minggu langsung pengennya bayar, padahal jangan-jangan begitu. Karena ya Pak Will. Peluangnya kan dirasa cuman sedikit nih ya. Kalau gue nggak naruh duit gue sekarang, hilang tuh peluang dan kesempatan. Padahal itu kita kayak dijebak gitu mungkin kali ya, dalam arti kayak waktu riset lo gue pendekin deh supaya mau nggak mau Anda membeli produk saya. Bisa jadi deh, bisa jadi. Oke, Bala Duit kita akan ngobrol lagi lebih lanjut seputar produk investasi apa yang cocok sama kamu. Tapi sebelumnya kita akan ngobrol di segmen berikutnya. Bala Duit like dulu dong video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia dan kunjungi juga website kita di Manulife Indonesia. Investasi yang menjanjikan manfaat pasti pun dia bilang oh pasti 5% dalam setahun, itu aja ada risikonya. Dipersembahkan oleh